Nah, baik, kali ini kita akan masuk ke materi array. Nah, array itu seperti yang udah kita jelaskan di video sebelumnya, adalah satu buah variabel yang bisa menampung banyak nilai. Nah, cara mendeklarasikannya bagaimana? Kita awali dengan menulis tipe data. Tipe datanya bisa apa aja? Untuk saat ini kita contohkan integer. Kemudian dilanjutkan dengan buka kurung siku, tutup kurung siku, dan nama variabel. Sebagai contoh, nama variabelnya adalah kotak, seperti kemarin. Kemudian sama dengan kita buat new integer, tutup kurung siku. Di sini kita isi, kita ingin punya indeks berapa banyak. Sebagai contoh adalah 4. Nah, kemudian bagaimana cara memberikan nilai ke variabel kotak ini? Di dalam kotak ini kita bisa menampung nilai sebanyak 4 nilai dengan alamat indeks yang berbeda-beda. Jadi cara memberikan nilainya kita panggil si variabel kotak. Kotak di sini dilanjutkan indeksnya indeks berapa. Sebagai contoh, kalau misalnya indeks awal saya isi nilainya adalah 0, nilainya adalah contoh 10. Nah, titik koma. Kemudian cara memanggilnya bagaimana? Kita cukup memanggilkan cw kotak dengan indeks ke 0 yang tadi udah kita isi. Kita coba jalankan Ctrl F5. Nah, kita lihat di sini udah berhasil nilainya 10. Bagaimana misalnya dengan indeks yang belum kita beri nilai? Sebagai contoh, di sini kita panggil cw indeks pertama, kedua, dan ketiga. Kalau kita panggil Ctrl F5, kita lihat semuanya defaultnya adalah 0. Kenapa 0? Karena tipe data yang kita gunakan adalah integer. Jadi nilai defaultnya adalah 0, bukan null. Nah, oke, sekarang bagaimana memberikan nilai indeks yang lain? Sama seperti tadi. Apakah mesti berurutan? Enggak. Sebagai contoh lagi, kita panggil variabel kotak. Saya isi dengan indeks dengan nilai indeks 2. Alamat indeks 2, saya isi nilainya adalah 30. Sekarang kita coba jalankan. Indeks ke 0 adalah 10, indeks 1 itu 0, indeks kedua adalah 30, dan indeks terakhir adalah 0. Jadi nggak mesti berurut. Oke. Nah, sekarang kita coba isi semua nilainya. Ini saya buat berurut aja biar enak lihatnya. 1, 20, 30, dan 40. Indeks 3 sama dengan 40. Nah, di sini kalau kita lihat, ini semuanya udah lengkap. Nah, bagaimana kalau kita memberikan nilai yang nggak ada nilai indeksnya? Sebagai contoh, alamat indeksnya. Sebagai contoh di sini kotak dengan alamat indeks keempat. Ini kan nggak ada. Indeks terakhir kita itu adalah 3. Saya isi nilainya 50. Nggak ada terjadi error. Pada saat kita jalankan, kita lihat sistem indeksnya out of range karena nilai array itu terakhir adalah batas di indeks ke-3. Kita lihat kesalahan ada di line nomor 25. Kita lihat di line nomor 25. Nah, ini kesalahannya karena indeksnya di luar range. Oke. Nah, sekarang bagaimana cara mengeluarkan nilai? Di sini menggunakan perulangan. Kalau kita lihat di sini kan caranya sama aja kan, dari atas ke bawah, konsol readline kotak. Yang membedakan itu hanya nilai indeksnya aja. Nah, disinilah kegunaan menggunakan perulangan. Contohnya kita gunakan for. Saya buat di sini for, saya tab. Nah, indeks i diawali dengan 0, bukan i ya, i dimulai dengan 0, kemudian kita panggil sebanyak kondisinya selama dia kurang dari indeks 4 itu akan terus ditambah. Nah, kalau kondisinya terpenuhi kita panggil si kotak, kemudian indeks ke i. Karena i ini nilainya akan selalu berubah setiap perulangannya. Kita coba di sini. Nah, 10, 20, 30, dan 40. Nah, bagaimana kalau misalnya di sini kita rubah menjadi 10? Artinya di sini kita rubah juga jadi 10 untuk mengeluarkan nilai sebanyak 10 indeks. Bagaimana misalnya kalau di sini saya ubah lagi misalnya nilainya 7, di sini tetap 10, itu akan terjadi error. Kita lihat di sini. Karena batas yang kita gunakan indeksnya itu hanya 6, sedangkan kita panggil sampai indeks ke 9. Jadi bagaimana agar ini selalu sesuai dengan nilai panjangnya kotak. Nah, di sini cukup kita manggil si kotak, kemudian titik length. Artinya kita akan mendapatkan nilai kembali dari variabel kotak seberapa banyak panjang dari indeks yang ada di kotak. Sekarang kita coba contohkan. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi kalau saya ubah di sini misalnya 10, dia akan berubah juga menjadi sepanjang 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10. Oke, saya kira cukup tutorial dari saya. Terima kasih.